Siap, Nak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Kita sudah mulai berdoa dan kemudian untuk anak-anak kita cek adakah yang tidak masuk hari ini? Siapa? Desta. Kenapa Mas Desta tidak masuk? Sakit. Karena sakit. Ya. Semoga Mas Desta kita doakan bersama. Semoga Mas Desta segera sembuh. Nah, itu kemudian anak-anak hari ini kita akan belajar tentang mencari unsur berita dan kaidah kebahasaan. Sebelum masuk ke materi atau sebelum kita belajar, coba anak-anak Anda cek dulu ya, Anda cek kebersihan di lingkungan tempat duduk Anda, di bawah meja, di laci meja, di bawah kursi. Mungkin ada sampah, mungkin ada sampah. Kalau ada sampah, tolong dibuang dulu di tempat sampah. Ya, dibersihkan dulu. Ya. Buang dulu di tempat sampah. Ketua kelas mohon ke depan memimpin tepuk semangat. Biar kita belajarnya semangat. Silakan. Tepuk semangat. Terima kasih kepada Mbak Ketua yang telah memimpin SPG ya, supaya Anda semangat dalam belajar. Nah, sekarang kita mulai belajar. Kita akan belajar mencari unsur berita dan kaidah kebahasaan. Bahwa kemarin kita sudah belajar tentang teks berita. Masih ingat tentang unsur-unsur berita? Siapa? Siapa yang ingat? Siapa? Ya. Apa Mbak? Unsur berita. Iya. Bisa disebut dengan adjektif. Iya, betul. A. Iya. B. Di mana? Iya. Berita itu Iya. B di mana? Kak? kapan? Si? Siapa? Kenapa? Bagaimana? Iya, itu masuk unsur berita. Mungkin ada yang ingat tentang kaidah kebahasaan. Yo, siapa? Siapa? Mas Dokter? Kaidah kebahasaannya apa? Menggunakan bahasa baku. Ya, terus menggunakan kalimat langsung. Terus menggunakan konjungsi bahwa. Itu baru 3. Yang 2 coba Mas Edi ingat? Ya, apa? Waktu tempat Ya. dan penggunaan konjungsi dan Ya, itu berarti Anda masih ingat dalam pelajaran yang kemarin. Maka dari itu, sekarang kita lanjutkan belajar. Kita belajar menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Indikatornya, pertama, memerinci struktur teks berita dengan memperhatikan unsur-unsur berita yaitu adik simbol. Yang kedua, mengidentifikasi aspek kebahasaan teks berita sesuai dengan ciri
di dalam berita ada dua unsur. Struktur teks berita yang sering disebut dengan adik Simba. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi aspek kebahasaan teks berita. Jadi yang kedua masuk dalam unsur kebahasaan. Jadi nanti Anda bisa menentukan, ya. Lanjutnya, dalam tujuan pembelajaran ini nanti bisa dibaca tidak? Bisa kan? Kelihatan kan? Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran problem-based learning dan proses diskusi siswa dan guru tentang pengertian dan unsur-unsur teks berita, maka siswa dapat menjelaskan dan mengidentifikasi unsur-unsur teks berita dengan benar, secara jujur, kreatif, dan disiplin. Jadi, atau Anda, ya, kalian ini nanti bisa mengidentifikasi unsur-unsur berita yang ada. Berapa tadi? Ada 5 atau 6 unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan. Sedangkan strukturnya yang sering disebut adik Simba. Jadi ini nanti Anda bisa mengidentifikasi. Paham anak-anak? Anda mengidentifikasi berita, ya. Di dalam berita nanti ada yang sering disebut unsurnya adik Simba. Tadi apa? Nah, kalau dalam berita nanti ditanyakan apa? Apanya? Oh iya, benar, Mas Satrio. Ditanyakan apa peristiwa atau apa isi berita. Terus yang kedua apa? Di mana? Kalau kita urutkan sesuai dengan singkatan adik Simba. Di mana? Menanyakan apa? Menanyakan tempat apa itu? Ya, tempat peristiwa yang ada di dalam berita tersebut. Kemudian apa? Setelah di kapan? Menanyakan waktu. Setelah kapan? Siapa? Ya, tokoh atau orang yang ada di dalam berita tersebut. Pinter. Setelah siapa? Ya. Mengapa? Ya, kalau mengapa? Menanyakan apa? Permasalahan dalam berita tersebut. Yang terakhir, bagaimana untuk menanggulangi dalam berita tersebut. Jelas ya? Paham ya? Paham. Kalau unsur kaidah kebahasaan, apa lagi? Menggunakan kalimat baku. Terus coba Mas Anton. Ya, Mas Anton. Penggunaan kalimat langsung. Mas Fajar. Menggunakan konjungsi apa? Bahwa, tempat,
semangat. Lah itu semua nanti ada dalam teks berita. Jadi tujuannya nanti menganalisis. Nah, mari kita berkelompok ya. Ini kelompok sudah ada di depan. Coba Anda baca. Kelompok Kompas, Solo Pos, Joglo Pos, Radar Pos. Coba yang kelompok Kompas. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kelompok Kompas tempatnya di bagian depan sebelah kanan ya. Sebelah kiri Anda kalau dari buku sebelah kanan. Terus kelompok Solo Pos. Nah, nanti yang di sebelah kiri sini ya. Terus kelompok Joglo Pos. Ya, nanti sebelah kan ya. Terakhir atau kelompok keempat Radar Pos. Ya, Radar Pos nanti di belakang sebelah kiri. Itu ya. Coba sekarang menuju ke kelompoknya masing-masing. Meja dirapatkan. 2 meja atau 4 meja dirapatkan. Sebaliknya. Terus kaidah kebahasaan juga Anda kerjakan di lembar kaidah kebahasaan. Paham ya? Nah, ini nanti dalam berita ini berita yang harus Anda analisis di depan ada. Pahami.
selesai nanti presentasi. Sudah masuk dalam teks beritanya, ya, dicermati. Nah, kecamatan itu sebagai apa? Nama kan? Nah, kelompok kompas maju pertama. Silakan kedua Mbak. Lainnya coba berhenti untuk mengerjakan, memperhatikan teman Anda yang menyampaikan hasil diskusi atau presentasi di depan. Ya, Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok kompas yang beranggotakan Bella, Tahir. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang mencakup dua topik pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai unsur-unsur teks berita atau yang disebut adesimba. Dan yang kedua yaitu mengenai kaidah kebahasaan teks berita. Masuk dalam topik pembahasan kita yang pertama, unsur-unsur teks berita atau yang disebut adesimba. Apa peristiwa yang terjadi dalam teks berita tersebut? Jawab, peristiwa yang terjadi adalah sebanyak satu unit rumah di Desa Pelambu, Kecamatan Kabupaten Jawa Tengah terbakar. Siapa? Rumah siapa yang terbakar? Rumah milik Ibu Jinem. Di mana peristiwa kebakaran itu terjadi? Di Desa Pelambu, Kecamatan Kabupaten Jawa Tengah. Kapan peristiwa kebakaran itu terjadi? Sabtu 3 Juni 2023 siang. Mengapa rumah milik Ibu Jinem bisa terbakar? Dugaan sementara api berasal dari hubungan arus pendek atau korsleting listrik, kata Kapolsek. Bagaimana upaya warga memadamkan api tersebut? Warga kemudian berjibaku memadamkan api secara mandiri sambil melaporkan kejadian itu ke petugas damkar Klaten sekitar pukul 11.16 waktu Indonesia bagian barat. Masuk ke topik pembahasan kita yang kedua yaitu mengenai kaidah kebahasaan teks berita. 1. Penggunaan bahasa baku. Sebanyak satu unit rumah di Desa Pelambu, Kecamatan Teluk Klaten, Jawa Tengah terbakar Sabtu 3 Juni
berbeda bisa disampaikan? Kurang lebih sama. Mungkin ada yang perbedaannya apa? Mungkin dari pendapat teman Anda, mungkin dalam strukturnya ataukah dalam kaidah kebahasaannya. Ada tidak? Tidak ada. Ya, dan baik. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya, tidak bisa. Kemudian kelompok berikutnya, siapa yang ingin? Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok Solopos. Selanjutnya dengan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sudro. Perkenalkan nama saya Ahmed Amir Ibrahim. Perkenalkan nama saya Wahid. Kami dari Raskos akan membacakan unsur-unsur teks berita. Ini hasil diskusi dari kelompok Jogokos, Solopos, kemudian dari Radar, itu semua sudah baik, sudah bagus ya. Anak-anak sudah bisa mengidentifikasi unsur teks berita dan unsur kaidah kebahasaan. Jadi anak-anak semua sudah pinter-pinter ya, sudah pinter-pinter semua dan sudah bisa menentukan. Hasilnya juga sudah bagus. Berhubung waktu sudah siang, coba kembali ke tempat duduknya masing-masing, dirapikan lagi. Dan dalam pembelajaran hari ini kita akhiri ya. Sebelum kita akhiri, Ibu ingin tanya dulu, mungkin dalam pembelajaran tadi masih ada kesulitan kan? Tidak. Kesulitan? Tidak. Tidak, alhamdulillah. Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Berarti ini nanti dalam unsur kebahasaan sudah kita pelajari, dan untuk minggu depan ya itu kita belajar tentang menulis. Menulis apa? Menulis berita. Nah, menulis berita itu menggunakan kalimat dan menggunakan kata-kata Anda sendiri. Ya, Anda peroleh informasi apa di sekitar Anda, kemudian ditulis, disesuaikan dengan unsur-unsurnya. Masih ingat unsur-unsurnya tadi? Coba apa? Kita ingat lagi. Adik, seimbang. Terus kaidah kebahasaannya? Ada berapa? 5. Jadi besok minggu depan kita pelajari bahwa kita belajar tentang
Ya, yang satunya. Ya. Ini hasil RKS Anda nanti Ibu nilai. Ya, sebelum kita akhiri, terima kasih anak-anak sudah bisa belajar dengan baik. Mungkin nanti bisa bermanfaat untuk anak-anak semua dalam belajar ini. Dan Ibu ucapkan banyak terima kasih anak-anak sudah belajar dengan baik. Ibu mohon anak-anak lebih meningkatkan tingkatan belajar Anda supaya nanti Anda mencapai cita-cita dengan baik dan cita-cita Anda tercapai. Kemudian kita akhiri, sebelum kita akhiri, Ketua memimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.